Jujur, sebenarnya masalah ini kompleks banget. Sampai gue itu bingung memetainnya gimana dan nyeritainnya gimana. Tapi oke deh, kita mulai aja ya. Bulan ini, 77 tahun yang lalu, bangsa kita memproklamasikan kemerdekaannya, mengakhiri kisah kolonialisme di tanah Nusantara demi kebebasan dari jeratan penjajah. Tapi apakah berarti setelah itu kita selamanya merdeka? Untuk menjawab pertanyaan itu, inilah sebuah kajian tentang neokolonialisme, penjajahan yang belum juga usai. Secara gampang, kata neokolonialisme itu tersusun dari dua bagian. Neo yang artinya pembaharuan dan kolonialisme yang artinya penguasaan suatu negara ke negara lain. Dan kalau digabung, neokolonialisme itu artinya penjajahan mode baru yang sudah tambah canggih yang merupakan efek lanjutan dari dominasi kolonialisme Eropa. Istilah ini dipakai buat nyeritain walaupun kebanyakan negara jajahan sudah merdeka lebih dari setengah abad, tapi kolonialisme tetap mengakar, mengeksploitasi negara bekas jajahan, dan bahkan bertambah canggih sistemnya. Kolonialisme model baru ini memiliki cara main yang sama sekali berbeda dari pendahulunya. Kalau kolonialisme lama itu sangat identik dengan tanam paksa, kekerasan, perang, dan lain sebagainya, neokolonialisme ini malah anti perang dan senjata. Karena bagaimanapun, sejak Perang Dunia Kedua, isu soal hak asasi manusia meningkat dan membuat eksploitasi penjajah ala lama itu tidak relevan lagi. Akhirnya mereka membuat cara baru untuk membuat mereka tetap bisa eksis mengeksploitasi sampai sekarang. Dan termasuk 6 ya, untuk penjajahan tidak asli yang dilakukan maju terhadap negara berkembang setelah negara tersebut kebebasan secara politik. Tapi untuk mengendalikan negara lain melalui ekonomi, untuk luar negeri, investasi, monopoli perusahaan asing. Kedua, politik, tekanan kebijakan, campuran tangan pemerintahan. Ketiga, budaya, penyebaran gaya hidup, nilai ideologi, teknologi dan informasi. Tujuan dari neokolonialisme adalah mempertahankan pengaruh dan keuntungan negara maju atas negara berkembang tanpa harus menjajah secara langsung. Reformasi struktural, reformasi agraria, sistem perekonomian nasional, dan perlindungan terhadap UMKM lokal. 5. Kerjasama yang adil, bergabung dalam kerjasama internasional yang memberikan keuntungan yang tidak balik dan Kesimpulan dari media tersebut adalah menjelaskan bahwa neokolonialisme merupakan bentuk penjajahan modern yang tidak lagi menggunakan kekuatan militer tetapi dilakukan secara halus melalui kekuatan ekonomi, utang luar negeri, investasi asing, serta pengaruh jaringan teknologi. Negara yang mengalami neokolonialisme terlihat mendapatkan secara politik, namun dalam praktiknya masih bergantung pada negara atau kuatnya ekonomi besar. Ketergantungan ini menyebabkan kebijakan dan pembangunan nasional sebagai lebih menguntungkan pihak asing, sehingga kedaulatan dan kesejahteraan negara tersebut menjadi terbatas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.